Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2410128310006, kelas A2, mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jadi ilmu politik itu merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari berbagai aspek kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antara individu dengan negara. Nah, untuk memahami ilmu politik secara utuh, kita itu bisa meninjaunya dengan dua sisi, yaitu etimologi dan terminologi. Nah, jadi secara etimologis, istilah politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara atau kota. Nah, dan politikos yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Nah, jadi dari sini tuh politik pada dasarnya itu berkaitan dengan pengelolaan kehidupan bersama dalam suatu komunitas atau negara. Nah, yang selanjutnya itu adalah secara terminologis. Jadi banyak sekali ahli yang memberikan definisi yang beragam itu sesuai dengan pendekatan masing-masing. Salah satunya itu adalah Harold Laswell, itu mendefinisikan politik sebagai who gets what, who, and how. Nah, siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jadi definisi ini tuh menekankan pada distribusi kekuasaan dan sumber daya. Nah, sementara itu ada juga tokoh yaitu David Easton, itu menyebutkan ilmu politik sebagai studi tentang alokasi nilai-nilai secara otoritatif. Nah, jadi dalam masyarakat atau buka kurungnya authoritative allocation of values. Nah, jadi yaitu bagaimana keputusan-keputusan politik menentukan apa yang dianggap penting dalam masyarakat dalam konteks Indonesia. Nah, terus ada juga Miriam Budiarjo itu menyatakan bahwa ilmu politik itu mempelajari tentang kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya dalam suatu negara. Nah, jadi perkembangan ilmu politik itu sendiri sangat panjang ya di masa Yunani kuno. Nah, filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas mengenai keadilan bentuk pemerintahan dan negara ideal. Bahkan Aristoteles itu menyebutkan politik sebagai the master science karena mengatur semua aspek kehidupan seluruh umat manusia. Nah, jadi pada masa abad pertengahan, politik sangat erat kaitannya dengan agama dan kekuasaan gereja. Namun memasuki zaman modern, pemikir seperti Machiavelli, Hobbes, dan Locke mulai memisahkan antara urusan politik dan agama, serta menggunakan konsep-konsep baru seperti kontrak sosial, hak asasi manusia, dan legitimasi kekuasaan melalui rakyat. Nah, jadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ilmu politik itu mulai berkembang menjadi disiplin akademis yang sistematis. Pendekatannya itu yang digunakan lebih banyak berfokus pada struktur formal pemerintahan seperti konstitusi dan lembaga negara. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, pendekatan ilmiah dalam ilmu politik semakin berkembang, termasuk penggunaan metode empiris, statistik, dan interdisipliner. Muncul pula subbidang baru seperti hubungan internasional, politik perbandingan, terus kebijakan politik, hingga studi tentang gender yang baru-baru ini kalau nggak salah, dan lingkungan dalam politik. Nah, dengan perkembangan ini, ilmu politik itu tidak hanya mempelajari negara gitu. Jadi ilmu politik ini juga mempelajari tentang perilaku individu, dinamika kekuasaan global, dan bagaimana kebijakan publik ini mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk referensinya itu saya ambil dari Budiarjo Miriam buka kurung 2008 tutup kurung titik dasar-dasar ilmu politik titik Jakarta. Dan yang kedua ada
Easton, David titik buka kurung 1953 tutup kurung titik the political system. Nah, selanjutnya untuk jawaban nomor 2 itu, jadi konsep politik itu penting karena menjadi dasar dalam mengatur kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Melalui politik, masyarakat itu dapat membuat keputusan bersama mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, terus keamanan, ekonomi. Nah, jadi politik ini juga menentukan bagaimana kekuasaan itu dijalankan, contoh seperti siapa pemimpinnya, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara ini diatur gitu. Nah, jadi politik ini juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya sistem politik yang baik, setiap orang itu bisa mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dan juga politik ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti contohnya aja seperti melalui pemilu atau kegiatan musyawarah. Nah, contohnya itu penerapan konsep politik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Nah, jadi ketika warga negara itu ikut memilih presiden, gubernur, terus kepala desa. Nah, jadi mereka itu sedang menerapkan prinsip demokrasi gitu, yaitu kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Nah, ini adalah bentuk nyata dari partisipasi politik. Untuk contoh yang kedua itu adalah musyawarah di tingkat rukun tetangga atau RT. Nah, jadi dalam kegiatan ini warga itu membahas tentang contohnya itu membahas tentang kebersihan lingkungan atau keamanan. Terdapat penerapan nilai-nilai demokrasi gitu dalam kegiatan tersebut, partisipasi masyarakatnya. Nah, terus yang ketiga itu ada menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Nah, jadi ketika masyarakat itu menyampaikan aspirasi, keluhan, atau usulan kepada DPR atau DPRD, itu menunjukkan bahwa politik itu memberi ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses kebijakan publik. Terus yang keempat contohnya itu ada aktif dalam organisasi sosial atau politik. Itu bergabung dalam organisasi seperti OSIS, Karang Taruna, atau bahkan seperti partai politik yang merupakan bagian dari hak warga negara gitu untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Nah, ini juga termasuk untuk pendidikan politik di lingkungan masyarakat. Untuk referensinya itu ada Budiono, Eko titik buka kurung 2016 tutup kurung titik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan titik Jakarta Erlangga. Terus untuk pertanyaan nomor 3, ini jawabannya nomor 3, itu konsep-konsep politik dalam pembelajaran di IPS sekolah menengah. Jadi dalam ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu siswa tidak hanya diajarkan tentang sejarah, ekonomi, terus dan geografi, tetapi juga tentang politik gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran politik dalam IPS ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa, memahami sistem pemerintahan, serta mendorong siswa menjadi warga negara yang aktif serta bertanggung jawab. Untuk yang pertama itu contohnya demokrasi. Nah, yang pertama cara itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dalam konteks pembelajaran. Nah, jadi siswa itu perlu memahami bahwa dalam negara demokratis, rakyat itu memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya saja dalam pengajaran. Nah, jadi guru itu dapat mengadakan simulasi pemilu di kelas di mana siswa itu mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Nah, melakukan kampanye dan mengikuti proses pemungutan suara. Nah, jadi dengan cara ini tuh siswa belajar secara langsung bagaimana sistem demokrasi bekerja. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Ini juga
dasar dari sistem demokrasi ya. Nah, contohnya dalam pengajaran itu seperti siswa itu diajak untuk berdiskusi terus tentang pentingnya menggunakan hak pilih saat pemilu dan bagaimana suara rakyat itu dapat mempengaruhi arah kebijakan negara. Nah, jadi guru itu juga bisa mengaitkannya dengan contoh pemilu di Indonesia gitu, biar lebih mudah. Untuk yang ketiga itu pemerintahan. Nah, untuk konsep pemerintahan ini mencakup struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga tersebut bekerja sama menjalankan negara. Contohnya dalam pengajaran itu, guru bisa membagi siswa menjadi kelompok yang masing-masing memerankan lembaga negara, misalnya seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan melakukan simulasi pengambilan keputusan seperti membuat peraturan kelas. Nah, yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Setiap seluruh warga negara Indonesia itu memiliki hak yang dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan dan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti mematuhi hukum, memahami hak dan kewajiban, membantu siswa menjadi warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Contohnya dalam pengajaran itu, siswa itu diminta membuat daftar hak dan kewajiban mereka di rumah atau di sekolah gitu. Lalu meminta mereka untuk mendiskusikannya bersama-sama sekelas. Jadi guru itu bisa memberikan contoh nyata gitu seperti yang saya sebutkan tadi, kewajiban bayar pajak dan hak atas perlindungan hukum. Nah, untuk yang kelima itu adalah partisipasi politik. Partisipasi politik itu keterlibatan aktif warga negara dalam suatu proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi hal ini tuh juga berupa bisa ikut serta dalam pemilu gitu, diskusi publik, atau menjadi anggota organisasi sosial. Nah, terus contohnya dalam pengajaran. Nah, jadi siswa itu bisa diajak membuat kampanye seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya tadi. Nah, mengadakan kampanye bertema pelajar peduli politik contoh, dan mempresentasikannya di kelas ini. Itu supaya membantu mereka itu memahami bahwa meski belum bisa memilih, mereka itu tetap bisa berperan dalam kehidupan politik gitu. Untuk referensinya saya ambil di Susanto, Heri, titik, buka kurung, 2015, tutup kurung, titik, pendidikan kewarganegaraan untuk SMP atau MTS Jakarta Erlangga. Terus referensi yang kedua ada Kemendikbud, titik, buka kurung, 2017, tutup kurung, titik, Kemendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran IPS sekolah menengah. Terus lanjut nomor 4 itu perbandingan kekuasaan dan legitimasi dalam politik. Nah, jadi itu kekuasaan itu adalah kemampuan seorang atau kelompok itu untuk mempengaruhi, mengendalikan orang lain, termasuk membuat keputusan politik. Sementara itu legitimasi itu berbeda gitu. Legitimasi itu adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut, nah, sebagai sah dan layak dijalankan. Nah, jadi kekuasaan bisa diperoleh dengan berbagai cara seperti kekuatan militer atau jabatan. Namun tanpa legitimasi, kekuasaan cenderung itu bersifat memaksa dan berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Legitimasi memberi dasar moral dan hukum bagi pemimpin untuk memerintah, sehingga rakyat itu lebih mudah menerima kepemimpinannya secara sukarela. Nah, terus pengaruhnya terhadap pemerintahan. Nah, jadi kekuasaan tanpa legitimasi bisa menghasilkan pemerintahan yang otoriter dan tidak stabil. Nah, sedangkan legitimasi tanpa kekuasaan membuat pemerintah lemah dan tidak efektif. Sistem pemerintahan yang baik. Jadi sistem pemerintahan yang baik adalah di mana sistem yang memiliki kekuasaan yang sah dan diakui oleh rakyat atau legitimasi seperti tadi. Nah, jadi sehingga pemerintahan itu bisa berjalan stabil dan mendapat kepercayaan masyarakat. Terus untuk referensinya saya ambil di Weber, Max, titik, buka kurung, 1947, tutup kurung, titik, The Theory of Social and Economic
Organization. Terus referensi yang kedua itu ada Budiarjo Miriam titik tutup buka kurung 2008 tutup kurung titik dasar-dasar ilmu politik. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5 itu peran politik dalam kebijakan publik. Jadi politik itu berperan penting dalam pembentukan kebijakan publik seperti melalui proses politik seperti musyawarah, legislasi, dan pengambilan keputusan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Nah, jadi kebijakan yang saya bilang tadi itu berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan manusia gitu, termasuk kehidupan sosial, ekonomi, dan di pendidikan. Nah, untuk dampak politik di berbagai bidang itu yang pertama bidang sosial. Nah, politik ini memungkinkan pemerintah membuat program perlindungan sosial. Contohnya saja seperti program Keluarga Harapan, buka kurung tutup kurung PKH. Nah, jadi ini tuh memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar bisa mengakses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua itu ada di bidang ekonomi. Nah, jadi keputusan politik ini mengatur arah pembangunan ekonomi dan iklim investasi. Contohnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Contohnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi yang ketiga itu ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, politik itu menentukan arah kurikulum dan sistem pendidikan. Contohnya kebijakan di Merdeka Belajar. Nah, jadi memberikan fleksibilitas gitu bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk referensi nomor 5 ini ada masih sama, itu Budiarjo, Miriam titik buka kurung 2008 tutup kurung titik dasar-dasar ilmu politik. Yang kedua ada Nugroho, Rian titik buka kurung 2014 tutup kurung titik public policy. Yang keempat ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan buka kurung 2021 tutup kurung titik. Yang keempat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mungkin hanya itu jawaban dari saya yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.